Hai guys, welcome back to NFT Ngobrolin Firman Tuhan. Karena kebenaran Firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran yang akan memerdekakan setiap kita. The truth will set you free. Dan pada episode kali ini kita akan mengangkat suatu tema, yaitu rahasia hidup tenang. Karena hidup tenang adalah suatu hal yang sedang dicari oleh banyak orang hari-hari ini. Dan kehidupan yang tenang seakan-akan semakin sulit didapati seiring dengan banyaknya masalah, cobaan, rintangan, tekanan yang dihadapi hari-hari ini. Pandemi sudah 2 tahun lebih, tapi juga masih belum selesai. Belum selesai pandemi, sudah ada perang antara Rusia dan Ukraina. Hari-hari ini juga banyak kita temukan orang-orang yang mengeluh di sosial media. Di sosmed, seringkali hari-hari ini kita menemukan kata-kata seperti butuh healing, butuh self-healing, butuh self-reward, mereka overthinking, karena memang banyak tekanan dalam kehidupan mereka. Kalau itu kamu, dan kamu sedang mencari ketenangan, kamu harus nonton video ini sampai habis. Nah, ketenangan hanya bisa kita dapatkan dalam situasi damai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, damai didefinisikan sebagai keadaan di mana tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, dan aman. Damai juga didefinisikan berarti tentram atau tenang, keadaan tidak bermusuhan dan rukun. Hari-hari ini mungkin perasaan damai kelihatannya sulit untuk dapat kita temukan dalam kehidupan kita. Di mana kita bisa menemukan damai? Karena kita nggak bisa beli damai di toko online. Nggak ada jualan damai di Shopee atau Tokopedia atau di toko online lainnya gitu. Di mana-mana yang ada keadaan malah membuat kita semakin khawatir. Nah, orang-orang berpikir mereka bisa mendapatkan kedamaian dengan mereka pergi ke tempat-tempat untuk liburan misalnya. Mereka bisa dapatkan damai atau healing mereka dengan mereka liburan ke pantai atau ke gunung atau ke tempat-tempat sunyi gitu. Ada juga orang yang berpikir untuk mereka mendapatkan kedamaian dengan mereka mendapatkan atau memiliki sesuatu. Mereka berpikir bahwa kalau mereka punya banyak uang, mereka akan mendapatkan kedamaian. Padahal banyak juga orang kaya yang hidupnya malah dalam kekhawatiran dan ketakutan. Nah, ada juga orang yang kesepian. Mereka merasa bahwa ketika mereka punya pasangan, mereka akan mendapatkan kedamaian. Tapi di pandemi ini, angka perceraian malah semakin meningkat. Dan juga ada orang berpikir bahwa mereka mendapatkan kedamaian ketika mereka punya kekuasaan. Mereka terkenal, tapi kenyataannya juga tidak seperti itu. Jadi, dari mana kita mendapatkan kedamaian? Nah, kita hanya mendapatkan kedamaian, satu-satunya kedamaian yang sejati hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Nah, gimana ceritanya? Begini, yang pertama, kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Alkitab katakan Yesus adalah Raja Damai. Dan Raja Damai itu memberikan kita damai sejahteranya. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa ada 2 macam damai. Yang pertama adalah damai yang Tuhan Yesus berikan. Dan juga damai yang dunia berikan. Tuhan Yesus katakan damai yang Dia berikan dan yang dunia berikan berbeda. Damai yang dari dunia itu semu atau sementara. Dan damai yang dari dunia dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Sedangkan damai yang dari Tuhan sifatnya kekal, abadi, sejati. Dan itu dipengaruhi oleh siapa yang memerintah dalam kehidupan kita. Ketika kita membiarkan Tuhan memerintah dalam hidup kita hidup di dalam Tuhan, kita percaya damai sejahtera ada di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan? Rahasia hidup tenang dalam damai sejahtera Tuhan dapat kita dapatkan dengan 3B. Apa itu? Yang pertama adalah berdoa. Kita sama-sama lihat di dalam Filipi 4 ayat 6-9. Kita baca dulu nih di Filipi 4 ayat 6-7.
Firman Tuhan katakan, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, Alkitab katakan, gimana caranya kita dapat damai sejahtera dari Tuhan? Yaitu ketika kamu lagi khawatir, ketika kamu cemas, ketika kamu sedang memiliki masalah, datang sama Tuhan dan berdoa. Firman Tuhan katakan, kamu jangan khawatir dalam hidup, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Dalam apa? Di dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita lagi khawatir nih, datangnya, curhatnya jangan sama manusia. Apalagi curhat sama sosial media. Mendingan kamu datang sama Tuhan, kamu datang berdoa. Nyatakan apa keadaanmu. Setelah kamu nyatakan keadaanmu, kamu datang memohon kepada Tuhan. Nyatakan segala keinginanmu. Dan jangan lupa untuk selalu mengucap syukur. Firman Tuhan katakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu janji firman Tuhan. Ketika kita datang berdoa, Tuhan janjikan damai sejahteranya. Satu-satunya cara untuk kita melenyapkan kekhawatiran kita, kecemasan kita, ketakutan kita, yaitu ketika kita datang sama Tuhan. Ketika kita datang sama Tuhan, yang pertama ada jaminan pemeliharaan dari Tuhan. Orang khawatir kenapa sih? Karena nggak ada kepastian kan? Tetapi di dalam Tuhan ada jaminan pemeliharaan. Tuhan memelihara setiap kita. Kalau teman-teman mau baca, ada di Matius 6 ayat 25 sampai ayat 34. Dikatakan di perikop tersebut bahwa Bapamu yang di sorga tahu apa yang kita perlukan. Yang penting, cari dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, di 1 Petrus 5 ayat 7 juga dikatakan, serahkan kekhawatiranmu. Jangan kamu pikul sendiri. Tenanglah, karena Tuhan memelihara kamu. Jadi, ketika kita berdoa sama Tuhan, kita kembali diingatkan bahwa ada jaminan pemeliharaan di dalam Tuhan. Dan ketika kita datang sama Tuhan, ada jaminan damai sejahtera. Tadi dikatakan di ayat yang ke-7, ketika kita datang berdoa, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Ketika kita datang berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan damai sejahteranya bagi setiap kita. Selain itu, ketika kita datang sama Tuhan, ada jaminan kekuatan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan yang terakhir, ketika kita datang sama Tuhan, ada jaminan pertolongan. Ibrani 4 ayat 16. Jadi, untuk kamu bisa dapatin ketenangan, untuk kamu bisa dapatin damai sejahtera dalam hidup kamu, mulailah harimu dengan berdoa. Tetaplah berdoa dan terus berdoa. Nah, yang kedua, setelah B yang pertama yaitu berdoa, B yang kedua adalah berpikir yang benar. Kita lanjut nih di ayat Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi, yang kedua, gimana caranya kita dapat damai sejahtera dari Tuhan? Berpikir yang positif, jangan mikir aneh-aneh. Karena kekhawatiran manusia tuh kadang suka lebay gitu. Makanya ayat ini bilang, dikatakan, pikirkanlah semuanya itu. Tuhan mau supaya kita kontrol pikiran kita untuk gak negative thinking, tapi tetap positive thinking. Makanya, ketika kita ngadepin masalah, ingat janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita khawatir, ingat janji-janji Tuhan. Ingat yang benar, ingat yang mulia, ingat yang adil, yang suci, yang manis. Itu semuanya ada di dalam Alkitab. Nah, yang terakhir, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan hidup penuh damai sejahtera? Yaitu B yang ketiga, bertindak benar. Filipi 4 ayatnya yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Nah, di sini Paulus nih yang nulis kitab Filipi bilang, apa yang kamu udah pelajarin, apa yang telah kamu terima,
apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat, lakukan semuanya itu. Artinya, menjadi pelaku firman Tuhan. Soalnya gini, kita tahu nih, damai sejahtera kita datangnya dari Tuhan. Makanya kita harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan katakan. Lakuin aja apa yang udah Tuhan ajarin. Artinya lakuin firman Tuhan, jangan melenceng. Persekutuan di dalam Kristus artinya hidup kita harus sejalan. Jadi, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Janji firman Tuhan juga indah mengenai mengapa sih kita harus melakukan firman Tuhan. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi gini, kenapa sih kita harus ngelakuin firman Tuhan? Percayalah bahwa segala hal yang Tuhan firmankan itu untuk kebaikan kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang benar, kita tidak melakukannya agar kita nggak dihukum, tetapi agar hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan, kita hidup dengan tenang, kita hidup dengan tentram, karena itu yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita. Jadi, 3B untuk kita mendapatkan hidup penuh damai sejahtera Tuhan. Yang pertama adalah berdoa. Kalau kamu khawatir, kalau kamu cemas, datang sama Tuhan, berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Yang kedua, berpikir yang benar. Apa yang baik, yang mulia, yang adil, yang kudus. Pikirkanlah semuanya itu. Jangan mikir aneh-aneh. Jangan overthinking dengan segala kekhawatiran kamu dan segala pikiran negatif kamu. Makanya baca firman Tuhan. Di situ banyak janji Tuhan yang indah yang Tuhan janjikan untuk terjadi dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah bertindak yang benar seturut dengan apa yang Tuhan katakan, seturut dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. That's all untuk NFT edisi kali ini. Gimana caranya kita hidup tenang? Kita hidup di dalam damai sejahteranya Tuhan. God bless you.